Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial, kita hidup di dunia ini sangat membutuhkan seorang teman. Namun tentu bukan sembarang teman. Teman yang kita inginkan adalah teman yang senantiasa memberikan dampak yang positif kepada kita. Maka di antara ciri teman yang baik adalah tatkala kita sedang ditimpa kesusahan, misalnya sedang kita menderita atau tertimpa musibah, atau kita tidak memiliki uang misalkan, maka teman yang baik ini akan senantiasa dekat dengan kita, berbuat baik kepada kita, peduli dengan kita, bahkan menolong kita. Namun sebaliknya, teman yang tidak baik, teman yang tidak setia, tatkala kita dirundung masalah, musibah, enggak punya uang, maka dia akan menjauh. Ini salah satu indikator yang kuat, maka harus waspada. Kaum muslimin rahimakumullah, kesusahan yang kita hadapi di dunia tidak sebanding dengan kesusahan yang ada di akhirat. Paling kesusahan yang ada di dunia ini ya, maksimalnya adalah tentang masalah hidup dan kematian. Namun kesusahan yang ada di akhirat, kesusahan yang tiada batas, kesusahan yang abadi, sehingga kita harus berhati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kesusahan yang ada di akhirat begitu luar biasa, dengan suasana yang begitu sibuk. Masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hal ini sebagaimana digambarkan dan diceritakan oleh Allah SWT di dalam surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana tatkala manusia lari dari saudaranya, dari
ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada saat itu memiliki urusan yang cukup menyibukkan dirinya, sehingga pada saat itu tidak ada teman yang peduli dengan kita di akhirat kelak. Masing-masing setiap kita akan peduli dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun di tengah situasi yang seperti itu masih ada harapan dan kesempatan. Di sana ada teman yang setia menemani kita. Rasulullah SAW bersabda, yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah mencegah orang ini dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Inilah teman setia Al-Quran yang akan menemani orang-orang yang berhak untuk ditemani di akhirat kelak, sehingga Al-Quran ini akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa orang tersebut. Al-Quran akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang ini dijauhkan dari neraka, dan Al-Quran akan memohon kepada Allah SWT agar orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Inilah teman setia Al-Quran. Maka beruntunglah bagi siapapun yang di dunia ini menjadikan Al-Quran sebagai teman setianya, karena kelak insya Allah Al-Quran akan menjadi teman setianya di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa maksud dari menjadikan Al-Quran sebagai teman setia? Apa makna dari ungkapan menjadikan Al-Quran sebagai teman setia? Maksud dari ungkapan tersebut adalah kita di dunia ini berusaha keras untuk membaca Al-Quran setiap hari, berupaya maksimal untuk memahami makna-maknanya, dan berusaha keras untuk mengamalkan tuntunannya. Ya, inilah makna dari menjadikan Al-Quran sebagai teman setia di dunia. Yang pertama, kita berusaha semaksimal mungkin di dalam membaca Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, berupaya maksimal untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang ketiga, berusaha sekuat mungkin untuk mengamalkan tuntunan Al-Quran. Ini adalah makna dari menjadikan Al-Quran sebagai teman setia. Maka orang seperti ini adalah orang yang beruntung, karena dia menjadikan Al-Quran sebagai teman setia di dunia, maka insya Allah kelak Al-Quran akan menjadi teman setianya di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman,
Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Sahhahahu Al-Albani. Kata Rasul SAW, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilun musaddaq, Al-Quran adalah pembela yang akan diterima pembelaannya. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk menuju surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mendorongnya menuju neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, apa makna menjadikan Al-Quran di depan dan menjadikan Al-Quran di belakang? Makna dari menjadikan Al-Quran di depan kita adalah dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan makna dari menjadikan Al-Quran di belakang kita adalah dengan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapa yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorongnya, menjerumuskannya menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman setia. Jangan sampai kita ini berkhianat kepada Al-Quran dengan cara mengabaikan Al-Quran, tidak membacanya, malas membacanya, tidak berusaha untuk memahami maknanya, dan tidak mau mengamalkan kandungannya. Na'udzubillah. Karena jika ini terjadi, Al-Quran akan balas dendam di akhirat kelak dengan mengacuhkan dan mengabaikan orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur muslimina fi Filistin, Allahumma ansurhum ala aduwwihim, Allahumma arina fihim ayah, Allahumma arina fihim ajaib qudratik, innaka qawiyyun innaka jabbar innaka aziz ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.